Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Adel. Kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Sebelumnya, tujuan dari mempelajari koordinat kartesius ini yang pertama yaitu diharapkan adik-adik bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya, apakah kalian tahu sistem koordinat kartesius itu apa? Koordinat kartesius adalah dua sumbu yang saling tegak lurus antara satu dengan yang lain. Kedua sumbu tersebut terletak dalam satu bidang, yaitu bidang X dan juga bidang Y. Dalam koordinat kartesius, sumbu yang horizontal itu adalah sumbu X dan juga sumbu yang vertikal disebut dengan sumbu Y. Titik potong antara sumbu X dan sumbu Y yaitu disebut dengan titik nol atau disebut juga dengan titik asal. Bidang dalam koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4, yaitu ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, dan juga ada kuadran 4. Kuadran 1 itu mempunyai derajat antara 0 sampai 90. Kemudian kuadran 2 itu 90 sampai 180. Dan di kuadran 3 itu antara 180 sampai 270. Serta di kuadran 4 itu antara 270 sampai 360 derajat. Dalam koordinat kartesius, pada sumbu X dari 0 ke kanan merupakan bilangan positif. Dari 0 ke sebelah kiri merupakan bilangan negatif. Dan pada sumbu Y dari 0 ke atas merupakan bilangan positif dan dari 0 ke bawah merupakan bilangan negatif. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menentukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita tahu bahwa pada koordinat kartesius itu terdapat dua sumbu, yakni sumbu X dan juga sumbu Y. Cara pertama untuk menentukan titik A, B, C, dan D pada gambar berikut dengan cara yang pertama kita mulai dari titik 0. Setelah kita mulai dari titik 0, baru kita akan bergerak mendatar, entah itu ke kanan atau ke kiri sesuai dengan sumbu X atau bilangan X. Kemudian setelah kita bergerak mendatar, kemudian kita akan bergerak ke atas atau ke bawah sesuai dengan sumbu Y. Posisi titik pada bidang koordinat kartesius ditulis dalam bentuk pasangan bilangan X, Y, di mana X disebut sebagai absis dan Y disebut sebagai ordinat. Di sini sudah saya siapkan ada titik A, B, C, dan titik D. Bagaimana cara menentukan letak titik A, titik B, titik C, dan titik D? Berangkat dari langkah-langkah tadi, kita mulai dari titik 0. Kemudian kita mendatar, karena di sini titik A itu berada pada satu satuan ke sebelah kanan. Dan juga titik A ini untuk sumbu Y itu tetap. Sehingga titik A berada pada titik koordinat 1,0 atau bisa ditulis A1,0. Untuk titik B, di sini kita berangkat dari titik 0, yaitu ke sebelah kanan sebanyak 2 satuan dan dari titik 0 ke atas sebanyak 4 satuan. Sehingga titik B berada pada titik koordinat 2,4 sehingga bisa ditulis B 2,4. Selanjutnya titik C. Sama seperti tadi, kita berangkat dari titik 0 ke sebelah kanan. Yaitu kita dapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kanan dan juga
kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke atas. Sehingga titik C berada pada titik koordinat 5,7. Bisa ditulis C 5,7. Selanjutnya, untuk titik D, kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke arah kanan. Dan juga 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas. Sehingga titik D berada pada titik koordinat 6,4 atau bisa ditulis D 6,4. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada kuadran? Kita coba menentukan titik A, B, dan C pada kuadran-kuadran berikut. Yang pertama, titik A. Titik A memiliki koordinat 2,2. Jadi, kita akan bergerak mendatar ke arah sumbu X. Karena di sini A dimulai dari 2, maka kita akan bergerak mendatar ke kanan sebanyak 2 satuan. Dan juga untuk Y-nya sebanyak 2 satuan ke arah atas. Sehingga jika dituliskan, maka titik A berada pada kuadran 1 yang berkoordinat 2,2. Selanjutnya untuk titik B. Di sini titik B mempunyai nilai X yaitu min 2. Jadi kita bergerak mendatar ke arah kiri sebanyak 2 satuan. Kemudian untuk Y-nya bernilai min 1. Maka kita akan bergerak ke bawah sebanyak 1 satuan. Jika dituliskan, maka titik B berada pada kuadran 3 yang berkoordinat min 2,1. Selanjutnya untuk titik C. Untuk titik C ini memiliki nilai X yaitu min 3. Sehingga kita akan bergerak mendatar ke sebelah kiri sebanyak 3 satuan. Kemudian untuk nilai Y-nya yaitu positif 3. Sehingga kita akan bergerak ke atas sebanyak 3 satuan. Sehingga titik C bisa dituliskan berada pada kuadran 2, yaitu dengan titik koordinat min 3,3. Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Semoga dengan materi ini kalian bisa lebih memahami tentang materi koordinat kartesius. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi.